Record dari kota mana aja mungkin. Thank you Kak Eri. Terdengar jelas ya. Sambil nunggu teman-teman lain. Serang hadir. Halo Kak Hamdan, apa kabar? Kak Dewi dari Tangsel. Sama nih. Sama-sama Dewi, sama-sama Tangsel ya. Oke. Oke, sambil kita set screen-nya. Nanti teman-teman yang mau bertanya atau yang mau sharing, boleh setelah nanti Kak Aldi selesai membagikan pengalamannya, teman-teman bisa open mic dan open cam juga untuk langsung ngobrol. Tapi kalau misalkan nggak memungkinkan, bisa lewat kolom chat gitu. Halo Kak Siti, Jakarta Barat hadir, asik. Terima kasih loh sudah hadir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Ntar aku share screen presentasinya. Kak Aldi gimana Kak? Udah siap? Siap, siap, siap. Siap, Yuk. oke. Oke, mari kita mulai. Oke, kelihatan ya slide-nya. Oke, silakan Kak Aldi. Oke. Halo guys. Uh, Selamat malam semuanya. Terima kasih yang udah hadir di sini. Kemungkinan gue bakalan ceritain gimana sih cara gue dapetin cuan di dalam game itu gimana caranya gitu. Oke. Uh, Selanjutnya gue bakalan perkenalin diri dulu kali ya. Jadi nama lengkap gue itu Aldi Firdianto. Gue kelahiran dari Jakarta. Hobi gue sih gak muluk-muluk ya, main game aja. Menurut gua kalau hidup tanpa game tuh kayaknya hampa aja gitu kalau menurut gua. Nah, gua bekerja di salah satu perusahaan coffee shop ternama di Indonesia. Mungkin kalian tahu lah, Excelso. Ya hampir 11-12 deh sama Starbucks lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Dan gua lulusan STP Trisakti angkatan 2016. Jadi makanya kenapa gua bekerja di salah satu perusahaan yang di bidangnya F&B gitu. Kapan sih gue main game itu, mulai dari kapan sih? Jadi gue pertama kali main game itu kemungkinan ya dari kelas 2 SMP ya. Jadi sebelumnya singkat cerita nih, gue mau ceritain dulu tentang sharing gue ya. Gue itu pada saat kelas 2 SMP itu baru dibeliin laptop ya sama orang tua gue. Dan kayaknya laptop kalau buat main apa, sorry, kayaknya kalau buat kerja apa ngerjain tugas tuh kayak boring banget gitu ya, kayaknya harus ada game nih gitu ya kan biar seru aja gitu ya kan, udah hampa-hampa banget. Nah, akhirnya gue nanya sama abang gue, sahabat out buat abang gue, si Bayu Widianto namanya. Gue nanya sama dia, gimana sih gimana sih apa game apa sih yang seru nih pada saat itu ya, pada saat 2000 berapa ya gue lupa, pokoknya kelas kelas gue 2 kelas SMP kelas 2 deh. Itu tuh gue kayak bingung gitu kan. Terus gue nanya abang gue bilang nih, ada game nih RF online gitu. Gue coba deh ya kan, gue coba, kok ini game kayaknya boring banget sih, kayak cuman jalan-jalan, hunting, leveling dan segala macam. Kok menurut gue kayak boring gitu ya. Kayaknya nggak genre gue banget deh, kayak bukan gitu. Nah terus abang gue ini punya temen, dia ngasih tahu kalau ada nih sama RF juga, cuman ini private server gitu. Ini levelingnya lebih cepat, kalian bikin itemnya lebih gampang, terus dipermudah semua deh dibanding sama RF officialnya itu. Oh, akhirnya gue coba dong. Terus gue cari tahu juga, ternyata game ini bergenre MMORPG. Apa sih MMORPG? MMORPG itu kepanjangan dari Massively Multiplayer Online Role Play Game. Jadi kayak kalian itu bikin item sendiri, bikin karakter kalian sendiri, gimana caranya biar kalian bisa survive itu sendiri. Sampai di situ tuh ada yang namanya mata uang bangsa lah, kasarannya kayak gitu, mata uang bangsa. Terus emang bisa apa dapat cuan dari situ.
Kalau menurut gue sih bisa-bisa aja. Terus caranya gimana? Mungkin nanti bakalan gue jelasin untuk lengkapnya gitu ya. Oke, kita masuk nih. Gimana sih cara kita dapet cuan? Nah, menurut gue kita kita bisa banget tuh dapetin cuan. Tapi kita harus tahu dulu kita tuh mainin gamenya apa. Kita main di casual game atau kompetitif game. Jadi ada dua. Kalau gue sih uh, ngepecahnya tuh cuma jadi dua bagian. Jadi casual game itu menurut gua kayak lu kayak main Candy Crush, Zuma atau game-game yang lu mainin sendiri deh, jalanin sendiri. Beda sama kompetitif game. Kalau kompetitif game kan lebih kayak game FPS tuh yang tembak-tembakan, modelan PUBG, terus ada Valorant, ada PB segala macem gitu. Nah, di casual game ini game-gamenya itu menurut gua game-game kayak ya main santai aja, kita bukan buat yang kompetitif banget gitu kayak kita harus lawan player versus player gitu, enggak. Jadi menurut gua buat dapetin cuan itu di kedua kedua game ini, antara casual game dan kompetitif game ini menurut gua masih oke-oke banget sih. Cuman kalau gua kenapa memilih casual game karena mungkin game yang gue mainin di RF ini lebih ke berjalannya real money trade ini. Nah, kalian harus tahu dulu real money trade itu apa. Oke, kalau kalian belum tahu gimana caranya kalian dapetin cuan, contohnya gini, kalian kan main game online. Game online itu kan ada yang eh, real money trade berjalan, ada yang enggak. Jadi kalau di casual game itu kan kayak ya kalian main Zuma, kalian main Candy Crush gitu tuh kan kayak game ya udah kayak geser-geser aja, terus eh, tembak sana tembak sini, habis itu naikin level segala macam. Itu makin lama makin sulit kan gitu, nggak ada real money trade-nya gitu ya, nggak ada yang real money trade-nya. Oke, terus game apa sih yang bikin cuan? Nah, di sini kan ada berbagai macam nih. Ada MMORPG, ada FPS, ada MOBA, dan sebagainya, macam-macam. Dari sini gue jelasin satu persatu deh ya. Dari MMORPG. MMORPG itu yang sering gue mainin itu sebenarnya gamenya ada banyak ya. Ada RF atau Rising Force, ada Lunar, ada Ragnarok Online. Itu semua yang bikin karakter, create your own karakter. Jadi gimana gimana kalian mau bikin karakter kalian sendiri gitu buat biar item kalian bagus atau item kalian mau cuman gue mau cukup farming aja lah, gue emang pengen sengaja buat dapetin cuan, itu bisa banget di game yang bergenre MMORPG ini. Terus kalau FPS gini, FPS bisa nggak sih buat dapetin cuannya? Bisa, karena di FPS itu menurut gue kita bisa dapet cuan tapi nggak sebebas yang di MMORPG dan di MMORPG aja, sorry. Karena di MOBA pun itu gamenya lebih ke game kompetitif. Jadi kalian kalau ke game MOBA atau FPS, menurut gua ya, menurut pengalaman gua, kalau FPS itu kan lebih ke ada tier rank yang harus dituju. Jadi misalkan gua ambil contoh Valorant nih, karena gua main Valorant kan. Dia itu dari Iron, rank Iron sampai ke rank Radiant. Untuk mencapai ke Radiant itu cukup sulit karena harus diimbangin dengan skill yang oke dan juga gaming gear yang emang benar-benar mantep gitu. Kenapa sih harus ada gaming gear gitu? Karena gue pengalaman gue sendiri, gue dengan monitor gue yang main itu 60 Hz dan diadu dengan player-player lain orang luar itu yang pakai 144 Hz untuk monitornya dan refresh rate-nya yang paling tinggi, itu menurut gue kalah karena pada saat kita sama-sama papasan nih, dia udah ngeliat gue duluan, gue belum ngeliat dia. Jadi selain dari angle view pun kita harus mementingkan gaming gear juga. Nah, bisa nggak sih dapat cuan dari game FPS ini? Bisa. Nah, karena adanya rank dari Iron sampai ke Radiant, kalian itu harus ibarat kata kayak grinding gitulah. Nah, nge-grinding itu mungkin ada sebagian orang yang gue males nih di rank ini, gue udah jago nih di rank ini misalkan. Terus
kok tapi gue nggak bisa up rank lagi sih, padahal gue MVP terus, tapi gue MVP-nya kalah karena ada satu timnya dia itu beban. Ini untuk solo player ya, gue fokusin untuk solo player karena kita istilahnya kita main sendiri lah gitu ya kan. Itu main solo player kok tapi kalah mulu jadinya gitu kan. Padahal kalian itu bisa step up lebih dari rank yang kalian dudukin klasemen sekarang ini. Nah, makanya ada nama yang namanya jasa joki. Dia ngebuka, jadi istilahnya kalian bisa ngeloncatin rank yang itu karena ketemu teman tim yang beban, dan itu works loh. Emang itu works. Jadi ada jasa joki yang emang ngelompatin ranknya itu, dan alhasil orang yang main di rank itu merasa senang. Jadi karena dia udah bisa step up nih. Wah, gue ternyata emang skill gue di daerah sini gitu. Soalnya kenapa, dan balik lagi tadi untuk gaming gear, kalau pengalaman gue harus stuck itu di diamond. Jadi kalau tatanya itu ya di tengah-tengah lah, karena ya tadi itu monitor itu, jadi gue nggak bisa apa ya, step up lebih lebih maju gitu. Untuk di MOBA ya kayak MOBA sih kayak biasalah, hampir sama kayak FPS gitu ya. Eh, kalian bisa dapetin cuan dari joki, atau oh kalau enggak dari jual-jual diamond nih. Buat kalian emang bisa cuan kita, jadi kalau menurut pengalaman gue, karena gue ada teman juga dia itu buka jual beli diamond gitu di Koda Shop ya. Dia itu sebagai reseller aja. Jadi kalian bisa dapat cuan dari dapat cuan dari reseller itu. Jadi cuman emang untungnya itu tipis banget. Tapi kan itu kan game-game global ya kayak Dota, Mobile Legend, PUBG Mobile, PUBG PC, Valorant segala macam itu kan banyak ya gamenya ya. Dan itu game global, emang dunia mainin gitu. Beda sama yang nanti akan gue jelasin. Jadi kalian emang cuannya sih tipis sih, kayak cuma 1.000 2.000, tapi kan kalau emang yang ordernya sampai ratusan orang ataupun ribuan orang itu kan cuan banget gitu. Oke, next. Kenapa gue fokusin ke RF ini? Karena di RF ini gue bukan, dari dulu gue nggak mentingin cuan lah ya. Kita ngomonginnya cuan itu baru sekarang-sekarang ini, karena emang udah mulai kelihatan di private server yang gue mainin ini udah mulai gila lah event-eventnya, gue akuin deh. Terus banyak peluang cuannya itu karena banyak spender-spender pun yang emang donasi ke server tersebut. Jadi ya lumayan buat kita buat bisa cari sampingan gitu. Banyak peluangnya di cuan di RF itu. Jadi contohnya itu kalian bisa jadi streamer, oke? Kalian bisa jadi streamer, terus kalian bisa menangin event-event. Dan terakhir sebenarnya banyak sih ya, dari event itu kayak kalian bisa menangin event BPG, Guild versus Guild, kalian bisa ikut event party versus party, dewan versus dewan. Karena di era ini tuh ada politiknya, ada sedikit bumbu-bumbu politik yang bikin seru. Jadi ada drama-dramanya gitu deh. Nah, terus kalau misalkan event, selain event itu kita bisa jual beli item, atau ada juga yang lebih dapat cuan gede banget, atau sekali jual item bisa boom itu karena ada yang namanya lelang di RF ini gitu. Oke, next. I can't explain. I got a feeling that I can't erase. Just a feeling that I want it behind because it's something that is it's on my mind. I guess it goes like na 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 Salah satu gua sebagai streamer itu upload ke Instagram guild gua sendiri, Gabut Games. Jadi singkat cerita gini, jadi streamer itu uh,
gue pengen ngasih tahu pengalaman gue jadi streamer RF ini karena menurut gue menarik lah. Jadi sebelumnya gue ini cuman player biasa di RF ini. Di tahun 2020 itu gue sebagai player biasa aja. Kayak farming, gue dapet duit. Habis itu bukan untuk kayak gue makan atau gue jajan kayak game for living gitu, enggak. Gue enggak kayak gitu orangnya. Jadi gue dapet duit dari situ, emang gue balik lagi buat nge-spend itu, ngejadiin atau ngebagusin cara gue sendiri gitu. Nah, singkat cerita, gue itu karena aktif dari tahun 2020, gue di gue ini kan gue masuk ke suatu komunitas nih, salah satu komunitas yang namanya Gabut Gengs. Nah, Gabut Gengs itu dulu didiriinnya sama si Ferdi. Dia sekarang masih aktif juga di RF Online. Abis itu gue ditawarin gini dari GL gue ditawarin, eh di lu mau nggak jadi streamer official katanya gitu. Terus gue bilang gas dong, tapi gue belum ada webcam nih, gitu kan. Dari pada nanti nggak ada interaksi ya kan sama viewer segala macem. Terus kata si Ferdi, GL gue ini bilang, ya udah nggak apa-apa, lu coba aja dulu, nanti lu kontekan langsung sama si ownernya. Kebetulan ownernya ini kenal deket lah di, kan kita private server ya. Jadi si GL gue ini kenal sama si ownernya. Terus singkat cerita gue tektokan deh tuh, gue dikasih nomor WA-nya, gue WA ownernya, lu mau nggak gue bayar 150.000 per minggu dengan syaratnya lu harus live selama 2 jam, dalam satu hari itu live 2 jam selama 6 hari, 1 hari libur bebas, kalian mau nentuin hari liburnya kapan itu bebas terserah kalian. Nah jadi 61 itu hitungannya menurut gue hampir sama kayak kerja lah ya. Jadi cuman kalau gue di sini pribadi, karena 2 jam itu menurut gue kalau buat main game itu singkat banget, bener-bener singkat. Jadi kayak gue, oh oke lah, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan ownernya Bon ini oke gitu. Terus dia nanyain kan, lu live di mana? Awal pertama itu gue live di Facebook. Karena kalau di TikTok itu kan harus sampai 1.000 follower ya kan kalau untuk di TikTok. Dengan syarat syarat dan di TikTok itu lumayan ribet lah. Dia gampang kena suspend lah dengan segala macam, harus ikut agensi segala macam. Nah, kebetulan pas lagi itu gue emang seneng modifikasi motor dan gue upload gue mulai naik nih viewers gue ya kan, follower gue juga udah mulai naik gitu. Akhirnya gue bisa nge-live di TikTok. Akhirnya abis itu gue bilang sama si owner ini, bang gue mau pindah ke TikTok ya gitu. Oke kata dia, pindah ke TikTok dan emang lumayan rada meningkat itu, apa, dari pick of view sama viewer yang emang bener-bener mantengin video apa gua nge-live gitu. Terus si owner ini bilang, oke deh, ini karena lu udah nyampe 20 view, bukan pick of view ya, 20 view, lu gua gaji naik jadi 200.000. Terus gua bilang, enggak dulu deh bang, 50.000-nya ini buat ngejadiin item bicar gue aja kan. Sempat tadi gue bilang karena gue di sini duitnya bukan buat gue hura-hura buat gue pakai sendiri gitu, enggak. Jadi kayak itu emang kita balikin lagi buat nge-spend lagi. Jadi kalau emang ditanya habis berapa di RF, dapat untung berapa di RF, itu sebenarnya kalau gue pribadi 11-12, cuman lebih banyak cuannya daripada gue nge-spend ke RF-nya tersebut gitu. Terus seru nggak sih jadi streamer? Seru karena kita banyak interaksi, kita dapat member baru dari situ, dari TikTok. Jadi di TikTok itu kan semua orang sekarang gampang ya, di YouTube aja sampai nggak mau kalah dia bikin short video, dia nge-scroll, nge-scroll. Nah kebetulan live gue ini masuk di FYP-nya dia karena dia mungkin emang dulunya player RF, terus dia nge-scroll sampai ada yang pernah bilang, wih udah habis berapa tuh caranya sampai kayak gitu kan. Gue juga jadi kaget dong, wah ini orang ternyata emang player lama, cuman emang karena mungkin dari segi hal yang lain mungkin dia udah nggak bisa login lagi atau gimana gitu kan, kita nggak tahu. Terus dia bilang, oh kangen nih gue mau main kayak gini lagi, seru-seruan bareng sama guild gue.
terus ada GVG gini 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 gini. Akhirnya dia join lagi walaupun dia main di warnet, dia join dan dia nge-spam. Gilanya tuh di situ. Dia berani nge-spam padahal dia mainnya di warnet. Itu salah satu apa ya? uh, Mungkin cerita gua emang nyata tapi rada gila. Jadi orang ini main di warnet, dia nge-spam, pas dia lihat cek rekat mutasi rekening itu bisa sampai 2 juta. Padahal dia nggak niat buat nge-spam itu. Terus gue bilang, ini cat bisa dijual kok kalau emang lu BU. Gue bilang kayak gitu. Bener, dan dia ngejual caranya dia, alhasil bukannya boncos malah jadi untung gitu. Terus kalian juga jadi streamer itu bukan cuma sekedar hanya jadi streamer. Jadi kalian bisa taruh link sama dia kalian di bio kan. Terus kalau misalkan ada orang-orang teman-teman kalian atau emang yang lagi nostalgia kangen terus nge-challenge kalian, kalian itu bisa dapat dari streamer dari Saweria ini. Sorry. Nah, Saweria ini gua dapet sebenarnya ke bawahnya ini lebih banyak ya. Cuman yang bisa ditampilin cuma yang segini. Jadi ini tuh gua dapetin jadi streamer itu kenapa gue bilang gue hoki tapi nggak hoki juga ya karena emang gue aktif itu. Jadi nanti ada si owner ini nih masuk ngecek, kan dia pasti ngecek dong ini bener aktif gak nih orang ini, masa gue bayar nggak promosiin RF gue gitu loh. Nah pas kebetulan aktif rame dan di situ gue mulai interaksi sama owner, wah tiba-tiba ownernya masuk nih, entah di gift lah dari dia ngasih mawar atau segala macam. Kalau di TikTok kan kayak gitu, cuman kalau di TikTok itu kan potongannya emang lumayan rada besar dibanding sama Saweria potongannya. Terus tiba-tiba dia nggak ngirim Saweria gitu. Itu sih kadang yang bikin gue kayak amazed, kayak wah ternyata emang owner RF ini emang merangkul sesama streamer, sama GL pun build itu merangkul banget gitu. Oke, next. Nah, selain kita ini, kita cuan itu di RF itu bukan cuman dari sekedar kita main game terus jadi streamer, kita menangin event gitu. Emang kelihatannya sedikit boring ya kalau misalkan kayak gitu-gitu. Nah, nanti ada bumbu-bumbu yang bikin kalian itu amazed buat jadi kayak, wah gue rajin lagi nih karena ada event ini gitu. Dan kalian pasti bakalan mau ikut terus eventnya karena ngelihat wah nominalnya gila ya, gede banget ya gitu ya kan. Nah di sini tuh untuk foto yang sebelah kiri ini gue tampilin yang namanya event chip breaker. Kenapa gue bilang event chip breaker ini seru dan emang cuannya lumayan besar, karena di sini RF yang gue mainin ini, private server ini, RF Universe ini, yaitu ngadain event CB yang gila menurut gue. Kalau misalkan kalian goal memegang aura CB atau chip breaker itu, kalian bisa ngedapetin 10 juta dengan cuma-cuma. Dan itu real. Nggak ada gimmick-gimmick kalian harus ini, kalian harus ini. Nggak ada. Itu nggak ada gimmick-gimmick kayak gitu. Nah, tapi gimana nih cara kita dapetin atau menangin event di CB ini nih, chip breaker ini. Jadi, karena yang tadi gue bilang di RF itu ada politiknya, jadi di RF itu ada 3 bangsa, ada Akretia, ada Belato, ada Pora. Nah, untuk di RF Universe ini itu total online itu ada 1.300 sampai 1.500 lah. Itu yang paling rame ya. Dan pada saat event ini berlangsung itu emang rame banget rame. Jadi kalian harus gimana caranya survive buat ngelas hit si chip ini. Habis itu kalian secure aura ini ke tengah tambang sampai dia gol. Dan itu kalian harus melawan 2 bangsa ini. Jadi misalkan kalian di Akretia, kalian itu harus ngelawan Belato dan Kora. Otomatis dengan jumlah populasinya yang sama-sama banyak. Ini contoh, di RF Universe ini kita ambil 1.200 deh yang on. Tadi kan gue bilang 1.300 sampai 1.500 yang on. Nah, di RF Universe ini kita ambil aja yang paling menengahnya lah. Gue nggak bisa bilang sedikit karena emang RF ini ramai banget. Di 1.200 player. Nah, contoh kita bagi 3 aja deh.
400 di setiap race-nya. Di Akretia 400, di Bellator 400, di Kora 400. Nah, kalian itu harus ngelawan populasi 800 orang ini karena kalian kan satu race, kalian diserang sama dua bangsa ini. Jadi kalian harus survei melawan 800 orang ini. Nah, itu susah banget. Belum lagi kalau PC kalian, mohon maaf ya, bisa dibilang kentang gitu ya. Jadi kalian ketemu player ini, terus tiba-tiba dari sana diserang rame, wave kayak gelombang tsunami gitu, orang rame masuk, kalian pasti nge-frame, kalian pasti nggak kuat, belum koneksi, jaringan koneksi. Karena kita mainnya game online ya, yang notabene kita ketemu player dengan player gitu, dan itu bikin nge-frame. Nah, sempet di event CB ini ada yang sampai gue sih nggak pikir lah, nggak bisa mikir lagi sih, itu kayaknya hoki tahunan kali ya kepake mungkin ya. Oke, eh, untuk yang sebelah kanan ini event looting. Jadi event looting ini eh, kalian bisa dapat cuan dari kenapa gue bilang kalian bisa dapat cuan dari event looting ini karena event looting ini ada di setiap 1 bulan memperingati bulan server itu berjalan. Jadi anniversary 1 month atau 2 month, 3 month gitu seterusnya sampai RF itu tutup karena kita bicaranya dengan private server. Nah, kenapa gue bilang bisa cuan? Karena eventnya itu banyak. Apalagi di hari-hari besar itu banyak banget. Dan jatuhnya yang dikeluarin itu item limited. Jadi kayak misalkan hari kemerdekaan, 17 Agustus. Itu pasti ada. 17 Agustus, kayak kemarin, Chinese New Year, event New Year, Tahun Baru, ataupun Xmas, Christmas, event Natal. Itu ada eventnya. Dan kenapa gue bilang bisa cuan? Jadi kalian caranya itu gampang banget. Kalian cuman butuh bikin ID char kalian yang emang bisa buat ngelawan monster tersebut. Nanti kalian lawan monster tersebut, otomatis dia kasih drop. Nah, drop itu kalian kumpulin sampai ada ketentuan di sini tuh berapa slotnya nanti kalian bisa tukar dengan item itu. Nah, per slotnya misalkan kalian ngumpulin 5 slot buat dapetin senjata, 4 slot buat dapetin tameng gitu. Nah, habis itu kalian bisa tukar ke game lewat Discord. Kita semua bisa lewat Discord, WA ataupun Facebook, tapi semua akan berujung pada Discord atau WA. Karena yang secure itu menurut gua sekarang di WA sama di Facebook. Sorry, di WA sama di Discord. Jadi di Discord ini kita ada rekbernya sendiri. Jadi kalian nggak perlu takut buat jual item. Misalkan kayak gini, ada event looting. Otomatis kan yang dijual kan kayak misalkan 17 Agustus. Misalkan kita beli senjata tombak tombak 17 Agustus misalkan gitu. Itu item limited ya. Bisa dibilang item limit yang susah dicari atau rare atau bahkan emang nggak keluar di event selanjutnya karena kan event ini kan cuma setahun sekali dong ya kan. Nah, dari situ udah kelihatan dong item limited. Oke, kita tukar dengan misalkan kita kumpulin 5 slot barangnya ini, kita tukar dengan satu senjata. Nah, tapi senjata ini sama, cuman beda beda skin lah. Kan beda skin. Terus, oh ini sama yang gue punya sama nih. Ya udah deh gue jual aja karena ini barang limit, dia jual dengan harga yang lumayan ada rasanya lah. Lumayan ada rasanya. Di kisaran 300 sampai 600 ribu itu mungkin bisa laku. Itu tergantung harga rate dari bangsanya juga gitu. Karena kalau kita bilang jual item itu bukan sekedar cuma jual item, di sini ada mata uang bangsa. Dari situ pun sistemnya hampir sama sama event looting ini. Cuman kalau kita jual mata uang bangsa itu kan lebih ke emang digunain kesehari-hariannya kayak kita beli pot darah, pot FP gitu. Itu semua kita pakai. Jadi buat spill sedikit ya, kalau buat kalian mau jadi petani, buat dapetin cuan DR itu bisa banget kalian tinggal bikin char, terus kalian bikin char yang emang bisa buat melawan momonnya, kalian farming mata uang bangsa, dan rate-nya itu tergantung bangsa kalian sendiri. Jadi kalau misalkan bangsa kalian lagi sepi, kalian bakalan rate-nya itu atau harganya itu bakalan naik, ngelonjak. Jadi kayak misalkan jual 1 M mata uang bangsa itu kisaran kalau di res rata itu biasanya yang rame
itu kisaran 3.000 sampai 4.000, paling mahal 5.000 lah. Nah, kalau misalkan populasi res kalian lagi sepi, otomatis kalian farming pun susah karena akan dirusuhin nih sama res-res lain gitu kan. Nah, otomatis rate-nya itu atau harganya itu akan naik. Kembali lagi ke supply and demand. Ketika supply-nya sedikit, tapi demand-nya banyak, otomatis harganya akan naik. Kalau demand-nya, kalau supply-nya kurang, demand-nya naik, berarti harganya akan naik juga gitu. Harganya akan turun, sorry. Pokoknya sebalikannya itu dari supply demand itu sendiri. Nah, oke, next selanjutnya ada lelang atau item auction. Nah, kenapa di sini gue bilang sebenarnya kita bisa cuan banget di lelang ini, cuman karena menurut gue lelang ini kita butuh butuh apa ya, butuh ngeluarin modal dulu di awal karena itemnya itu eh, rare bener-bener ini mah bukannya kita ngelut gampang habis itu selesai kita dapat habis itu kita jual itu enggak. Kalau di item lelang ini emang yang item-item bener-bener rare, jadi kayak misalkan kalian dapat senjata ataupun kalian upgrade senjata dengan rate change-nya itu emang susah. Kayak kalian cuma bisa berhasil itu kisaran 20% itu berhasil, 80%-nya itu gagal. Nah, itu yang bikin item di lelang ini mahal. Contoh di foto sebelah kiri ini chart dari build leader gua yaitu AI. Shout out buat AI Abdul Fahri. Itu chart dia ngejual itu item senjata, dia ngejual dengan harga 5.300.000. Open bidnya di 100.000 kalau nggak salah ya. Dan di buyoutnya itu di 7 juta gitu. Dan alhasil dilaku di kemarin tuh kalau nggak salah di 5,8 gitu. Dia laku. Dan balik lagi karena kita punya komunitas dan caranya AI ini kenapa dijual, itemnya AI dijual ini karena dia udah punya yang step up di atasnya ini, tapi yang lebih rare lagi. Dan si AI makanya jual. Oke, kan karena kita masuk komunitas nih. Karena kita masuk komunitas dan si AI dari GL gue ini emang kasarannya apa ya? Kalau buat masalah duit itu dia kayak biasa aja gitu, nggak yang kayak ngirit-ngirit gitu, nggak. Dia tuh emang ya namanya juga owner toko sepatu ya guys ya. Emang ada lah cuan-cuannya gitu ya kan. Nah, dia itu lebihan dari dia modal itu dia kasih ke uang kas guild kita. Jadi kalau misalkan kita mau gathering, family gathering atau kita mau nginep-nginep di mana, kita mau ngopi-ngopi di mana itu AI yang pasti Alvari ini yang pasti GL gua ngeluarin duit gitu. Jadi kalau ada uang kas sebenarnya bukan dari duit AI-nya juga, tapi ada uang kas. Tapi kalau misalkan kurang, AI yang nge-spend gitu buat nambah ini anak-anak. Jadi kasarannya kalian tuh kalau diajakin nongkrong segala macam tuh, dah lu modal pantat aja lah ikut gue gitu. Asik lah sebenarnya kita main RF tuh lebih kayak hampir kayak keluargaan aja sih gitu. Terus kalau yang di sebelah kanan, nah kalau di sebelah kanan ini dari gue tetangga atau gue teman dari Gabut Gang sendiri. Nah, dia itu ngejual satu piece Starcore. Nah, ini untuk buat nyolok ke injek ke senjatanya. Jadi nambah damage lah sebesar sekian gitu misalkan. Nah, ini kenapa mahal? Karena dia dapatnya itu dari pit boss. Nah, pit bossnya ini change-nya itu kemungkinan 3% per 100. Jadi 3/100. Jadi kalian setiap ngehit momon ataupun kita lagi pit boss besar gitu, itu nggak mungkin kalian dapat. Kemungkinan tuh kayak satu kali dapat, besok nggak dapat, besok nggak dapat, besok nggak dapat, besok lagi baru turun lagi, ngedrop lagi gitu. Jadi emang susah dan dia buka di harga 2 juta, multiple bidnya itu di 100.000 dan di buyout oleh Agnes. Nah, ini tetangga ya sebenarnya. Dia emang spender juga yang emang gila spender itu. Dia nge-spend sampai 9.200.000 dan itu emang bener-bener ada bukti transfernya guys. Nggak bohong, nggak gimmick sama sekali. Oke, next. Nah, ini yang tadi gue bilang, ini event CB.
Kenapa gue bilang cuan bisa cuan di event CB dan ini beneran ditransfer? Karena emang satu komunitas dia emang satu solid banget gue akuin. Dari gue bisa bawa ya ini soalnya emang guild besar juga, guild dominate itu guild besar juga. Emang yang on itu dari guild dia kemungkinan bisa sampai 20 orang dalam satu malam war itu, dan dia bisa berhasil ngegolin, uh, nge-secure aura chip breaker itu ke tengah tambang, dan alhasil dia dapat uang sebesar nilai 10 juta. Ini untuk satu orang ya guys, ini untuk satu orang. Jadi sebelumnya itu kan ada event CB itu ada CB goal, CB no goal sama killer, CB killer. Jadi ada yang ngebunuh si CB ini, kalau misalkan goal dia nggak akan dapet. Jadi ya kalau cuan gini sih gua juga ngiri juga sih ya, anjir 10 juta. Cuy, cuman karena main game doang gitu ya kan. Sebenarnya kalian bisa juga ikut-ikut kayak gini asal kalian emang mentalnya bukan yang kayak gue cuman pengen farming, nggak gue ngejadiin item gue biasa aja lah, nggak perlu gue nge-spend sampai berjuta-juta gitu kayak orang-orang. Gue nggak perlu, gue cukup dari farming mata uang bangsa, gue cari res yang sepi, gue niatin aja, kemungkinan bisa cuan. Bisa, kalian emang bisa cuan, tapi kalau menurut gue sensasi lu main RF itu kayak kurang kalau perputaran RMT-nya itu nggak kalian jalanin, kalian cuman kayak mikirannya cuan 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 gitu. Gue sih, menurut gue nggak akan maju di komunitas server private RF ini, nggak akan maju karena perputaran real money trade-nya itu menurut gue nggak jalan. Jadi kalian kalau bisa, kalau ingin main, coba main, kalian coba dulu cari tahu dulu gitu kan, apa nih gamenya, ini benar bisa cuan nggak, apa real money trade-nya benar berjalan nggak, atau kayak gimana gitu. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke tipsnya nih. Kalau menurut gua, kalau misalkan ini gua fokusin ke game yang menurut gua di RF ini aja ya. Jadi gue fokusin di RF ini. Kalian tuh harus cari tahu dulu genre apa yang kalian suka. Jadi di RF private server itu ada yang namanya private server RPG. Ada yang semi PvP sama full PvP. Nah, kalian itu harus pilih dulu. Kalian mau yang mana nih? Jadi kalau di RPG itu duitnya itu akan lebih besar dan lebih gila lagi. Kemungkinan bahkan event CB, sorry, bahkan event CB ini pun dapetnya tuh bukan 10 juta, bahkan bisa sampai dapat mobil. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa masuk ke IG-nya ke Lambenovus. Di situ ada event CB di salah satu RF yang ngasih benefitnya itu uh, BMW E46 kalau nggak salah. Walaupun mobil second, tapi kan kelihatannya wah anjir, lu main game aja bisa dapat mobil bro, kapan lagi anjir, gitu kan. Nah kalian cari tahu dulu nih genrenya apa nih, kayak RPG. RPG itu menurut kenapa suka di game genre RPG itu, karena tadi balik ke awal lagi, dari awal abang gue bilang main game RF online nih ya kan, di situ gue ngerasa bosen karena levelingnya gila. Levelingnya itu lama banget, kemungkinan bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk levelingnya. Buat ngejadiin itemnya itu kalian harus nge-spend, walaupun sedikit tetap kalian harus nge-spend buat ngejadiin char, supaya char kalian bisa buat jadi farming, jadi petani. Dan itu membutuhkan prosesnya kayak at least 3 minggu, 3 minggu 1 bulan itu buat ngejadiin item itu, bahkan kayaknya kurang menurut gue deh. Gitu, kalian harus farming farming farming, belanja sama orang, farming farming farming, belanja sama orang. Kalian bisa nggak ngeluarin spend duit sama sekali, bisa, cuman itu waktunya lama banget. Gue jamin bakalan lama. Terus ada semi PvP. Semi PvP itu levelingnya hampir sama kayak RPG, dia lumayan lama tapi nggak begitu lama juga. Jadi kayak kisaran kalau misalkan di RPG itu bisa sampai 1 minggu buat leveling. Kalau di semi PvP itu kalian bisa leveling uh, at least 3 hari, itu pun udah mentok. Dan itemnya itu nge-combine-nya red change buat kalian buat nempa senjata, armor, tameng itu lebih mudah dibanding RPG. Nah ada yang namanya full PvP tapi cuannya itu
dia di tengah-tengah lah, di tengah-tengahnya antara RPG dan full PvP. Nah, ada yang ketiga itu ada full PvP. Full PvP ini yang gua mainin sekarang ini, sampai sekarang ini. Jadi full PvP itu lebih ke apa ya? Ke lu dapat funnya karena lu leveling pun satu hari selesai, nggak nyampe 3 jam kalian leveling selesai. Kalau misalkan kalian gimana sih cara bikin itemnya gitu, kalau misalkan di full PvP kalian bisa join komunitas, salah satu komunitas, kalian tinggal bilang sama GL-nya, ke guild leader kalian, ah bang, gue mau ngeklaim guild nih, guild pack. Kalian nanti tinggal bilang, kalian nanti dikasih form kayak senjatanya apa, armornya apa, tamengnya apa, elinya apa, nanti dimasukin sama guild leader kalian karena guild leader kalian punya akses untuk memasuki item-item tersebut. Bisa jadi farming nggak bisa, tapi kalian harus ingat yang item kalian di JPEG itu kasihnya itu rata kiri ya. Jadi kalian bukan yang join emang bisa langsung lurus bisa, cuman kalian akan kalah sama yang emang nge-spam gitu. Karena di game ini kalau menurut gua game pay to win lah, bisa dibilang pay to win. Udah dead game pay to win lagi, coba konyol nggak? Udah game lama yang emang orang nggak orang banyak mainin ya, buat yang tahu-tahu aja gitu pasti mainin, terus uh, nge-spend duitnya tuh gila gitu. Ini salah satunya yang ada di RF ini. Terus kalian tinggal join komunitas, cara bikin ID, masuk ke komunitas, terus kalian dapat JPEG, kalian bisa farming tuh bisa. Cuman kalian kan bakalan ketindas mulu nih. Oke lah, tadi kan lu bilang ada ini bang, ada uh, press leader kayak mimpin gimana jalannya war, gimana caranya kita buat dapetin satu spot kayak gitu. Iya benar, emang kita ada race leader ya kan di situ. Cuman alangkah baiknya kalau cara kalian itu udah benar-benar jadi. Jadi kalau misalkan kalian lagi farming, asik farming, terus ada race lain datang, kalian bisa ngelawan, kalian bisa fight di situ. Jadi nggak ketindas. Kalau misalkan kalian ketindas, aduh gara-gara cara gue kiri nih, rata kiri, jadi gue malas mainan nih. Gue dikit-dikit dirusuh, lagi farming mau cari duit, malah dirusuh terus. Kapan cairnya nih gue dari game gitu? Pasti kan mikirnya kayak gitu. Makanya dari awal gue bilang, gue bukan yang tipikal buat main game tapi cari cuan 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 gitu, enggak. Kayak gue mainin semua game, hampir semua game gue mainin. Kalau dibilang dapet cuan karena di ML, kalau misalkan kita balik ke yang sebelumnya, di ML itu gue dapet cuan pernah, dan itu hampir kena, bukan gimana sih ya, kayak sedikit kena scam lah. Bener nih transfer tapi nominalnya nggak sesuai price pool yang ada di pamfletnya dia. Jadi gue sempat ngikut turnamen di ML dan gue juara satu. Di PUBG Mobile gue ada di klasmen keurutan 8 karena emang lawannya gila, dan HP gue cuman zaman dulu itu iPhone 7, emang masih bagus sih, iPhone 17 itu masih bagus. Dan itu gue punya tim yang gue bilang chemistry-nya emang kita udah dapet banget gitu timnya. Makanya bilang cuan dari semua game bisa, cuman kenapa gue lebih cuan di sini karena emang event-eventnya banyak gitu. Terus gue juga bukan yang tipikal kayak gue dapetin cuan main game dapetin cuan, gue lebih ke balik lagi. Jadi kita perputarannya tuh RMT-nya jalan itu lebih seru nih dibanding kayak lu mikirin dapet duit enggak, itu bonus aja duitnya lah kalau menurut gue. Cuman bisa banget tapi mindset kalian harus dirubah dulu, jangan apa-apa dikit-dikit cuan, semua nggak ada yang instan ya. Nah, terus kalau kalian mau join nih untuk informasi komunitas putar game, kalian bisa follow yang tadi gue bilang di Lambe Novus. Di situ lengkap semua, mulai dari kalian mau mau memilih komunitas besar atau komunitas kecil, yang ramai orangnya atau sepi orangnya, kalian bisa lihat di situ, kalian bisa join karena di situ ada kayak gue sebagai admin gabut gengs, kalian bisa searching di IG gabut gengs, itu tulisannya di bionya dia ada GL Abdul Fahri, dan uh, senatnya ada Ferdi, dan adminnya ada gue sendiri Aldi Firdianto. Di situ emang sudah tertera. Nah, gue itu suka ngupload kayak yang video gue jadi streamer kan, gue bilang kita harus buat dapetin benefitnya kita harus upload video. Uh,
Ya sebenarnya itu sih inisiatif kita aja ya, kayak satu minggu satu minggu sekali, satu minggu dua kali, ataupun kalau kita lagi dapet konten langsung kita upload gitu ya. Itu hitung promosi juga kan, biar kita rame gitu, RF yang kita mainin itu rame. Nah, kalian bisa cek di Lamenopus, itu kalian cari. Kalau menurut gua pribadi, gua nggak suka yang begitu rame, tapi gue juga nggak suka juga komunitas yang begitu sepi gitu, kayak gue sepi gitu. Gua kadang suka garing gitu kalau di komunitas gede. Gue gede di Discordnya tuh berisik banget anjir. Sumpah di Discordnya kayak lu masuk Discord 20 orang yang ngomong semuanya. Wah, kuping lu panas bro, asli deh. Gua nggak bohong. Akhirnya gua memasuki ke Google yang di tahun 2020 ini, gue masukin gue yang namanya Gabut Games. Nah, gue mulai serak segala macem. Kalian juga bisa kontak gue buat kalau emang kalian mau join, pengen tahu, kalian bisa kontak gue langsung lah. Kalian kalau kalian pengen yang guild gede, mau coba langsung guild gede yang rame biar bisa menangin event CB, kalian bisa langsung cek aja di Lamban Puls. Itu banyak guild gede. Kalau misalkan di Facebook itu ada grupnya namanya RF Private Server Foundational Group. Itu cuman kalian harus join dulu, nanti di accept sama si admin member. Terus gimana sih, misalkan gue pengen tahu informasi lebih lanjut nih. Kalau misalkan kalian pengen tahu seru-serunya RF itu, gimana tuanya RF itu, sampai ada yang Nick Legend, sampai ada yang cuan berapa, sampai ngeluarin miliaran pun ada, sampai ada yang ngeluarin miliaran pun ada, cuman buat ngalahin guild sebelah karena dia nggak suka sama guild sebelah, itu ada yang ngabisin sampai MM-an, itu ada. Kalian bisa cek di YouTube-nya di Masal. Di situ kalian bisa tahu, oh ternyata begini loh cuannya, ini loh gilanya RF gitu. Kalian bisa cek di YouTube-nya di Mas Anu. Dia jatuhnya itu kayak konten kreator yang emang udah besar ya. Sebenarnya di konten kreator di RF itu ada banyak, cuman yang emang yang besar dan lebih interaktif kalau menurut gue ada di Mas Anu. Oke, next. Udah mau di penghujung acara aja nih. Kesimpulannya, cuan dari game online butuh strategi tersendiri. Kalian kalian nggak segampang yang kalian kira. Kenapa? Karena ya tadi kalian harus tahu dulu mindset real money trade-nya itu berjalannya kayak apa. Dan kalian juga harus usaha buat dapetin cuan. Nggak semerta-merta kalian bikin char farming gitu. Di RF itu lebih kompleks lagi sebenarnya ke dalamnya, kayak kalian harus tahu pajak, kalian harus tahu kapan. Jadi di tas itu ada yang namanya mata uang bangsa dan gold. Nah, kalian tuh harus pinter tuh ngerubah dari mata uang bangsa ke gold kalau pajaknya lagi naik atau pajaknya lagi turun. Nah, balik lagi ke supply demand. Nanti uh, sebenarnya dalam sih ya, kalau kita ngomongin RF itu sebenarnya dalam, kayak item combine-nya, terus supply demand-nya apa, terus kenapa sih ada yang namanya race leader. Kan race leader itu bukan cuma mimpin bangsa, dia ada namanya wakilnya, ada tim strike, tim dev, tim support, itu ada semua di situ. Karena ngejalanin satu bangsa itu gak segampang yang kalian kira. Oke, kalian tinggal shout out kayak teriak-teriak, ngechat di floating message-nya Arkon. Arkon itu kan punya floating message ya, kayak warna biru gitu. Tek 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 tek. Ayo maju ke sini, serang ini gitu. Itu nggak segampang kalian kira. Kalian harus punya strategi. Jadi kapan kalian harus narik, kapan kalian harus nyerang. Dan di situ event CB pun yang benar-benar berasa serunya ya di situ. Dan kalian harus tahu politik-politiknya. Jadi makanya kenapa di RF itu banyak drama-dramanya, sampai kalian ada yang ngerebutin pit boss buat dapetin item, sampai build ini drama, maupun dibawa ke real, sampai ada yang tinju-tinju di dunia real, itu pun ada di RF karena emang sedalam itu loh. Sebenarnya gue pengen bawa uh, apa ya, sesi sharing ini tuh lebih ke biar tahu aja gitu kalian, ini tuh game lawas tapi yang emang seru banget sih, kalau menurut gue sih seru banget. Nah, terus balik lagi kesimpulannya nih. Menurut gue kalian harus berubah mindsetnya karena nggak semudah yang kalian kira. Contoh deh, kayak di game kompetitif kalian harus punya tim ya kan, tim
gaming gear yang harus memadai buat menangin turnamen, atau kalian emang mau ngejoki pun bisa. Kalian harus punya gear yang nggak kentang lah istilahnya, bisa bisa buat mengadu, uh, kalau di FPS itu ngadu aim lah ya, ngadu aim, tembak-tembakan gitu, headshot segala macem. Kalian harus bisa menangin itu dulu, baru kalian bisa dapet cuan gitu di turnamen-turnamen. Kenapa? Nah, kalau misalkan gue bawa e-sport pun bisa cuan dari game kompetitif kalau kalian udah kebaca sama e-sport. Cuman kalau kalian udah ngikuti e-sport itu itu bukan namanya, bukan sampingan dari dapat cuan, sampingan dari game itu bukan. Kalau udah kalian udah masuk e-sport itu menurut gue udah masuk ke sesi kerja. Karena di e-sport itu kalian dari pagi udah mulai nge-scrim sama tim-tim yang wah gila deh ya kan, sama tim-tim yang gila, yang setara sama kalian, ada yang pun di atas kalian. Kalian gimana cara ngalahinnya? Alhasil nanti di turnamen kalian ketemu udah bukan kagok lagi, karena oh caranya dia main kayak gini, caranya gue main kayak gini. Kalau dia keluarin item ini, gue harus lawan pakai ini, kasarnya kayak gitu ya. Kalau misalkan di game kompetitif, nah kalian juga harus tahu tuh ngebedain ya kan dari kompetitif sama casual game. Nah, kalau di casual game atau role play, kalian harus buat cara sendiri, buat farming, ngejadiin char. Kalian harus ngejadiin char yang menurut kalian emang ini penting gue cuan dari game. Gue cuma mau bikin uh, char buat farming aja. Tuh, percaya sama gue, lu bakalan cuman kayak farming, datang dirusuh, kelar, kabur, offline. Ujung-ujungnya begitu kalau menurut gue ya. Karena gue ngerasain sendiri. Dulu sempet gue punya ada pikiran kayak gitu. Tapi untuk kesini-kesini kayaknya nggak works lah. Asli beneran, lu tetap harus ada nge-spendnya. Makanya kalau misalkan ada orang yang nge-spend gila di game, gue tahu dia gimana kerasnya mau pengen lawan player tersebut atau orang lain lah. Bisa dibilang kayak adu gengsi pun juga ada di semua game, semua ada. Nah, kesimpulannya, uh, menurut gue kalau lu cari cuan dari game bisa banget, tapi nggak seinstan itu. Toh Indomie juga harus direbus dulu ya kan, nggak mungkin langsung sobek jadi gitu, enggak. Kalau kecuali lu makan mie kremes, itu baru jadi gitu. Kenapa gue bilang gue bisa bisa cuan di game F1 itu, karena ya banyak banyak apa ya, sedikit banyak gue main, makin banyak relasi teman-temannya, dan kita jual itemnya jadi gampang segala macem. Jadi itulah cuannya di situ kalau menurut gua, karena real money trade jalan kalau menurut gua ya di RF sendiri, karena real money trade itu paling jalan. Tapi balik lagi ke player-playernya, kalian, ke kalian-kalian semua nih. Kalian mau jadi petani yang emang cuma buat dapetin duit, atau emang mau ngejalanin si real money trade-nya gitu. Oke, thank you semuanya. Maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan. Buat kalian yang mau tanya-tanya nih, dipersilakan. Yuk kita ngobrol yuk. Ya boleh. Kita masuk ke sesi sharing aja. Oke, terima kasih banyak nih Kak Aldi. Menarik banget ya. Tadi kita Thank you. udah belajar ada 3 cara ya tadi ya. Dari Ya, jadi betul. member, terus juga ada lelang, dan ada ikut Betul. event gitu. Sampai ada tadi berapa yang ditransfer 10 juta ya? Ya, itu transfer chip breaker, event chip breaker. Event CB ya. Oke, menarik banget. Nah, teman-teman silakan yang ada pertanyaan atau masih penasaran atau mau ngobrol langsung mungkin networking atau nanya-nanya sama Kak Aldi boleh di kolom chat atau boleh juga langsung raise hand untuk open cam dan open mic-nya. Mungkin aku ada satu pertanyaan ya, Kak Aldi ya. Boleh Kak Dewi, apa tuh? Mau nanya, selama kan ini kan game lawas dan udah main lama banget gitu ya, udah bertahun-tahun. Mungkin ada bisa diceritain nggak mungkin ada satu pengalaman main yang paling seru, yang paling nggak terlupakan di RF ini kayak gimana? Ah, pengalaman yang seru itu ketika kalian, kalau menurut gua itu kalian pas lagi guild versus guild, karena di situ ada adu gengsi yang menurut gua emang seru parah.
Kenapa gue bisa bilang seru parah? Karena di situ kalian harus beli chaos. Pot chaos itu tidak murah. Satu pot chaos itu harganya 10.000 rupiah. Dan kalian harus melawan guild yang satu guildnya itu isinya bisa sampai 20-30. Jadi kalian bisa kaliin 10.000 untuk 5 menit dan uh, dikali 30 karena kita beradunya 30 orang. 30 orang ketemu 30 orang itu beradu dalam satu race karena itu adu gengsi. Jadi kalian harus siapin pot chaos itu yang emang buat kita bisa sama-sama menyerang satu satu bangsa. Harganya 10.000, kalian 30.000, kalian kuat-kuatan selama itu buat siapa nih yang kendor duluan nih, siapa nih yang mundur duluan nih. Kalau untuk masalah item kita bisa imbangin lah, kita bisa imbangin kalau buat item. Nah, yang paling serunya itu di adu gengsinya itu. Kalian bisa. Nah, balik lagi itu kita harus nge-spam makanya biar RMT-nya jalan pun kita harus nge-spam gitu. Itu sih yang paling seru menurut gue. Oke, terima kasih Kak Aldi, seru banget. Aku sebenarnya nggak pernah ya main game online yang kayak RF atau ML atau PUBG. Cuman kalau dengar cerita dan lihat teman-teman kan teman-teman juga banyak yang suka main gitu ya. Kayak lagi di kantor terus ada yang main gitu PUBG Betul. sampai jam-jam terus nggak kerja itu ada. Itu ngeliatnya kayak Ada. seru banget. Iya, seru banget kayak wah, apalagi kalau misalkan ada semacam kayak tadi ada event yang bisa benar-benar ada orang appreciate sampai jutaan rupiah gitu itu menurutku suatu hal yang baru sih, baru tahu juga gitu. Oke, silakan teman-teman dibuka sesi sharing dan sesi tanya-tanyanya. Kalau ada yang masih penasaran nih sama Kaldi, mungkin bisa ditulis di kolom chat Kaldi IG-nya apa, biar nanti teman-teman yang mau follow atau yang mau DM bisa ke IG-nya. Yups. Oke, udah. Oke, Kalau kalian mau tanya bisa kontak gue di IG, IG gue di @firdiantodi atau TikTok di @firmin. oke. Terima kasih. Private di server apa ya? Oke, kalau gue itu main di Universe. Cuman kan kebetulan Universe itu udah tutup, tapi gue itu tetap main RF, ada di RF Warden. Sekarang lagi main di RF Warden, Res Belato gitu. Tetap sama yang megang gue, AI dan adminnya gue sendiri. Hmm. Bisa diketik mungkin Kaldi private Nah, server itu menerima yang join baru atau gimana? menerima pastinya. Jadi private server itu bukan kita nggak bisa kita tutup-tutupan gitu men enggak. Private server itu istilahnya server yang dibikin sama si owner untuk ya balik lagi ke genre apa yang kalian pengen gitu. Kayak kalau yang gue mainin ini kan private server ya yang notabene itu private full full PVP lah, genrenya itu full PVP. Hmm. Jadi kalian mainnya bermudah gitu di private. Coba nih, yang mau gabung mungkin atau mau yang tertarik nyoba main di private servernya Kak Aldi bisa. Ada berapa orang di situ di private servernya? Kalau di orang di situ, gue sih belum ngecek lagi ya di webnya. Kemungkinan kalau di web tuh kisaran 1.000-an lah. Kalau di RF Warden ini. Hmm, oke. Iya, Bang Hamdan main RF juga nih kayaknya nih. Kok Mm-mm. bisa tahu private server? Apa tadi karena gue jelasin juga ya, gue kasih tahu juga ya, sharing-sharing ya.
Kalau boleh ngeranking nih Kak Aldi dari game yang tadi kan game paling favorit RF gitu ya. Nah, mungkin 5 game online terfavorit yang Kak Aldi suka banget tuh apa sih selain RF? Ada apa lagi? Kalau yang pertama tetap ya gue RF RF itu karena gue di RF itu kan jadi dapat keluarga di guild itu. Kayak Hmm. misalkan nongkrong pun emang orangnya itu lagi, ketemu lagi sama itu lagi. Nah, Hmm. kedua gue ada game itu kalau gue di Valorant ya, karena di Valorant gue senang banget sama game-game yang tembak-tembakan tapi nggak begitu ribet gitu. Beda sama PUBG. PUBG juga masuk juga ke favorit gue. Cuman PUBG itu kemungkinan ya nomor 3 lah ya. Hmm. Karena menurut gue sedikit lebih boring gitu. Kita nyari-nyari orang dulu, nyari-nyari lawan dulu buat kita adu tembak-tembakan itu sedikit males ya. Beda sama Valorant emang mapnya kecil, yang ketemu view angle ke sini ke sini ke sini ke sini kita main adu tembak-tembakan adu skill aja gitu. Paling sih gitu. Terus ke ya keempat ML lah gitu. Yang Hmm. kelima PUBG Mobile. Oke. Ada Mungkin kalau pertanyaan. boleh izin sharing dikit Bang terkait yang dijelasin tadi. Ya. Apa tuh? Apa tuh? Iya, baru aku mau nanya tentang apa nih Kak Hamdan yang Apa bisa. itu Kang? Dan Iya, boleh, boleh, silakan. boleh banget. Apa nih? Oke, tes 1 2 3. Terdengar Ya, suaranya? Ya, terdengar udah Bang. suaranya Kak Hamdan, silakan. Iya. Oke, selamat malam, Kak Dewi. Mungkin dulu masih ingat gak ya? Oke, masih ingat ya. Masih ingat ya. Biasanya manggilnya Dewi ya. Ya. Oke. Bang Aldi, ini ya, mungkin sharing dikit aja ya. Dulu juga sekitar 10 tahun yang lalu punya teman kosan main RF ya. Asik. Main private server. Prinsipnya kalau gua itu nggak terlalu tertarik ya sama RPG ya. Tapi Betul. ngeliat dia cuan tiap hari kerjaannya karena mungkin masih kuliah ya. Jadi kuliah kan masih banyak waktu luang. Jadi kerjaan itu cuman bangun, farming, terus tidur lagi gitu. Dan dia bisa dapat cuan seminggu dari itu 600.000 kan zaman ngekos tuh lumayan ya. Lumayan banget emang. Heeh. Terus dari situ kan kayak agak sedikit tertarik kan karena di daerah kosan itu juga banyak juga gitu. Maksudnya tadi bahasanya petani itu tuh. Iya, Jadi kita betul. 3 sampai 4 orang itu jadi petani kan gitu ya. Nah, oke lah iseng kita saya nyoba kan. Gue nyoba di situ ya biasa lah. Kan gue kagak ngerti ya di situ tuh gue masuk ACC. Kereta ya apa? Eh, Akretia, robot, ah, robot. ya robot-robot kan kalau yang Bang Aldi kan sekarang di Belato ya ada bemo kan? Ah, betul. Ada Bimo. Oke. Jadi karena nggak ngerti ya ikut farming segala macem. Cuman kesan yang gue dapet di RF, meskipun gue nggak hardcore banget di RF, ya cuman main bentaran doang. Misal gue lagi farming di area A yang ibarat netral ya, dalam arti uh, areanya tuh bisa killing apa? eh ada ras lain gitu, ngekilling kita gitu. Nah, kita Ya, di situ kayak manggil di chat ras gitu. Di chat sini out. ada Beto, iya. Gua baru pertama kali game RPG, ada orang yang gua siapa gitu. Tiba-tiba datang gitu, 3 4 6 yang levelnya tinggi gitu. Ih, Ya, apaan nih ngejagain gua farming gitu. Ini gabut banget orang ya. Soalnya kalau dari game-game RPG yang gua mainin ya game-game ya yang statisnya mungkin kayak mirip-mirip kalau zaman dulu tuh apa ya, yang ibarat nggak ada eh, daerah netral segala macam kan komunitasnya cuma antar guild aja ya, iya. eh, guild aja. Nah ini menurut gue luar biasa nih RF itu ya. Nah terus kan nyoba jadi petani juga, cuman nggak kuat kan ke Ether ya, apa namanya Ether ya? Kita Apa banyak tuh? naik pesawat. Betul. Di Ether baru jalan dikit mati mulu gitu. Di situ udah Nah, pensiun. itu yang tadi gue bilang, Bang. Jadi ini sharing lagi sedikit ya. Iya. Kenapa ada yang biasa, orang biasa gitu, yang kalian emang nggak kenal, kalian chat all nih, woi tolongin gue dong, gue di Ether lagi pengen farming gini 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 gini. Nah, si dewan-dewan ini datang. Nah, dari situlah kelihatan politiknya. Jadi kan di RF itu kan ada race leader kan, ada race leader.
Warkon, wakil Arkon, ada tim strike, tim dev sama support. Ya kan dia 5 tuh. Kiri kanan press leader satu, dewan-dewannya dua tuh, pasang-pasangan. Nah, dari situ kenapa ada orang yang emang gabut, kasarnya kalau kita emang nggak tahu tuh gabut nih, ini orang ngapain sih, gue lagi farming emang dirusuh, tapi ini orang kok mau ngebantuin gue padahal tuh gue bukan siapa-siapa. Nah di situ yang bikin sebenarnya kalau kalian gak sadar RMT-nya berjalan. Jadi kalian sebagai petani misalkan, kalian gak dirusuh, kalian jadi petani yang emang wah dapat spot nih, ya kan dapat spot di ether ini, jatuh di ether plat deh kalian, farming 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 buat dapetin duit otomatis. Nah spender ini buat ngebeli barang ke kita atau mata uang bangsanya ke kita. Jadi perputaran duitnya jalan nih di res ini. Bahkan ada yang sampai dapat ele terus dijual, ada dapat ele. Nah, sebenarnya banyak kasus emang yang gila banget. Jadi ada mafia-mafia juga yang jual-jual pit boss lah. Kayak misalkan jual pit bossnya ke res lain. Contoh kayak pit boss di Crack Mine yang di tempat war. Itu bisa dijual. Di res itu bisa dijual. Jadi kalian misal ini gue ngomongnya ke RPG yang emang bener-bener RPG hard ya, kayak kalau di private server itu ada Return. Nah ini sampai ngejual Pit Boss di Crackmine ini yang harganya itu emang fantastis, lumayan fantastis. Jadi yang tadi gue bilang ada yang sempet orang nge-spend MM-an demi buat ngejatuhin musuhnya itu. Ini gue spill sedikit ya. Kenapa ada orang yang emang bener kayak gitu, karena dia mau ngebikin bangsanya itu maju dan dia nggak mau ditindas bangsanya itu. Biasanya itu yang megang RL itu sendiri. Jadi kayak misalkan uh, yang lagi owning ini, yang lagi rame ini di Kora, Kak Hamdan lagi di ACC misalkan. Nah terus biar gimana caranya bisa farming, otomatis kalian harus ngejadiin dulu nih rakyat-rakyat kalian jadi uh, punya item yang rata kanan lah kasarnya. Nah, caranya gimana? Si RL ini ngebeli pit boss yang ada di Kora ini. Kalau mau tahu nominalnya itu kurang lebih dari kisaran untuk PBCM itu 10 juta sampai 15,5 juta rupiah. Itu sengaja emang dibeli buat, jadi gini sistemnya. Kalau misalkan kalian mau mau rakyat kalian maju kasarnya gitu ya, si RL ini pasti ngebeli misalkan dengan harga nominal yang fantastis. Itu bukan buat rakyat kalian, tapi emang sengaja kita bikin car lagi di Reskora, kita ambil nih pit bossnya, kita hajar, jebret, habis dong pit bossnya. Nah, si item yang ngedrop dari pit boss ini, yang langka-langka ini, itu di NPC-in semua, taruh, dijual di NPC gitu, yang emang notabene bakalan jadi si Res ini gak bakalan maju karena itemnya pada dijual semua. Nah, sedangkan si ACC ini masih terus tuh RMT-nya masih jalan, otomatis ACC-nya naik, orangnya turun. Begitu tuh Hamda. Hmm. Jadi Oke. apa ya, dramanya tuh banyak lah. Nah, iya, iya sih kalau dengar-dengar cerita orang-orang yang main RF itu kan selalu kayak ada perdramaan lah. Karena emang Iya, benar-benar politik, ada pemilihan dewan, pemilihan apa presidennya apa namanya? Yang paling tinggi itu tadi? Arkon, Eh, Arkon. ya itu. Cuman Bang, gue cuman tadi itu nyambunginnya mau ke sini sih Bang. Kan lu punya komunitas ya Bang ya? Mm-mm. Jadi yang gue pengen tanya itu eh, basicnya gue juga kaget ya RF serame ini ya ternyata sampai 2025 gitu ya. Dan orang Indonesia pun ternyata masih betah juga gitu ya. Karena ya gue Iya. dulu dulu tuh cuman ya jual apa ya, jual mata uangnya itu ya ke koko-koko gitulah, koko om-om toko emas gitu. Karena yang punya duit mereka kan. Iya, tapi intinya gini nih Bang. Eh Maksudnya lu bisa masuk komunitas yang tadi lu ceritakan katanya kayak lu kopdar lah bahasanya ya, bahasa orang baheula ya, kopdar gitu ya. Sampai demo komunitas kayak gitu. eh itu yang lu petik poinnya sampai se apa ya, komunitas yang lu masukin ini apa ya, ibarat jadi ya kayak keluarga gitu ya Bang ya. Maksudnya poin di situ tuh kenapa bisa sampai kayak segitunya gitu Bang? Eh, Pertama oke lah hobi yang sama gitu. Terlepas itu apa sih Bang? Nah, gimana gimana?
Maksudnya kan lu punya komunitas ya di guild atau apa gitu ya, lupa gua nama itu. Yang lu kopdar, lu Ya, atau bareng ya. Iya, maksudnya dari kumpulan itu, poin yang kenapa gitu bisa sekekeluargaan itu tuh, padahal kan ini basicnya game ya, tapi bisa ya, bisa berani kebangun buat gitu ya. spend uang lebih gitu, cuman buat ketemuan segala macem. Itu tuh rahasianya apa sih Bang untuk komunitas kayak gitu? Nah, pertama itu kan kita ya kayak sebatas kayak kita temenan biasa aja gitu ya, kayak main game misalkan dari pagi ketemu siang ketemu lagi orang ini lagi, apalagi zaman sekarang kan, kalau dulu emang mungkin kita buat komunikasi susah, cuman kalau sekarang kan dikit-dikit Discord, dikit-dikit, ayo Discord sini ramein, Discord ramein sini, ayo kita war malam gitu, ayo Discord lagi, nah ketemu lagi sama itu lagi, terus kayak ngerasa boring sebenarnya, kayak kok nih gue berjalannya kayak cuman gini-gini aja gitu. Dan untuk sekarang, kalau mau informasi lebih lanjutnya bisa kontak gue. Kita itu dari gue itu sebenarnya kita dibayar ya, cuman nggak segede yang kalian pikir lah, kita dibayar. Terus kita mikir nih, kita punya guild tapi kok nggak pernah ketemu gitu ya kan, kita pengen lah sekali-kali nongkrong gitu kan, walaupun hitungannya kita sama-sama strangers gitu ya, kita gua nggak kenal lu, lu nggak kenal gua gitu. Terus pada akhirnya ada satu senat ini, si Ferdi ini teman gua, ayo nongkrong sini gue bayarin, dia bilang kayak gitu. Ya orang pasti kan kayak, wah anjir dibayarin nih, ya udahlah gas lah gitu kan. Pertama-tama awalnya sih cuma dari situ, kita nongkrong di daerah Jakarta Selatan itu di Taman Barito, kalau kalian tahu, ngumpul di situ, ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, kayak seru juga nih, makin lama makin kenal deket ya kan, sampai yang tadinya malu-malu buat ngomong kasar sampai ya jadi teman deket, kayak ngomong kasar tuh udah hal biasa lah, kayak cuma buat bercandaan gitu, dan kita emang gak baperan gitu. Ya dari situ, habis itu kesini 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 kita punya uang kas, kita dapat duit lelang dari segini, dan emang kuncinya satu sih, dari ini buat petinggi-petinggi di guild ya, kayak misalkan ada guild leader sama senat-senatnya, sama IGL in game leader, kan kita ada beda ya. Eh, Guild leadernya in game, apa sih, in game leader IGL atau yang disebut IGL, in game leader, guild leader, guild leader, itu kita beda, admin sama senat itu beda. Nah cuman kita punya grup emang yang bukan, kita punya dua grup, jadi ada yang buat GL sama senat ini yang isinya orang-orang penting, ya orang penting ya, maksudnya yang megang guild ini, sama member-member yang emang khusus sharing, kayak misalkan ada member-member yang lain mau sharing apa foto apa WA apa ngajak war, temenin farming segala macam, itu ada di grupnya juga di WA. Nah kuncinya cuma satu, transparan. Mau itu GL dapat transparan dari siapa, dijualnya dapat harga berapa, kita semua transparan, jadi semua nggak ada yang cemburu sosial lah kasarnya, kok gue lu jual item segitu, kok lu nggak bagi segini segini segini, enggak. Jadi kita ngomongannya itu semua transparan di uh, build chat, build kita, build yang kasarnya tuh build leader sama senat, itu yang grup yang itu lebih transparan sih sebenarnya. Oke, oke Bang, berarti gua salut aja gitu ya, kayak dari stranger sampai tadi lu bilang sampai kayak kaku-kaku ketemu kan ya, terus ngomong kasar segala macem gitu ya, sampai ada uang kas ya. Luar biasa itu. Ada Oke deh, mungkin cukup dari gua. Thank you ya Bang ya. Dewi, terima kasih ya. Mungkin ada yang ya nanya lagi. Oke, Thank you ya Kak Dan. Oke, siap. selanjutnya ada Kak Lutfi. Silakan Kak Lutfi open cam. Halo, Halo, suara saya jelas ah, ya. jelas Ya, jelas. Mas Kak Aldi, maaf nih saya tadi telat 15 menit ya oh, di tengah jalan tadi itu. Jadi pas saya datang ini ada apa ketinggalan yang saya perhati itu Mas ikut komunitas ya kan, terus katanya ditawarin untuk diikut ntar dibayar. Saya kurang paham di situ, apakah kayak bersifat semacam agency, Mas kayak direkrut ntar streaming gitu, ntar kayak sepertinya apa selayaknya kayak selebgram
direkrut Oh, oke. atau bukan karena ini emang hanya antar komunitas atau emang profesional. Lalu saya dari dulu sebenarnya kepikiran saya kan apa demen main game. Terus kedua saya udah nyampe sini jadi coach gitu kan. Udah ada beberapa format Oh, di luar negeri di mana dia main game tapi sambil coaching streaming gitu. Jadi main game orang pada ngeliat tapi kalau mau nanya hal-hal silakan tanya gitu. Nah, yang hmm. saya tanya itu boleh nggak kayak gitu? Kalau misalnya agensinya ngerekrut boleh siapa aja? Karena saya sendiri forte saya, kekuatan saya nggak di kayak Mas saya yang beneran detail, harus RF, harus ada apa? Ada deadline ya. Tadi itu yang harus dikejar gitu kan, harus ada ngapain dalam seminggu. Sedangkan saya ingin main santai aja gitu. Contohnya kayak mungkin COD Warzone atau PUBG boleh atau kayak CS Oh, global kayak gitu Mas. ya. Itu aja sih. Makasih ya. Ini gue izin jawab sedikit ya, ada pertanyaan dari Kak Lutfi itu. Sebenarnya kalau gue itu jadi streamer itu khusus buat game RF. Jadi kita itu dijadiin streamer di game RF itu untuk promosiin RF-nya dia juga. Jadi kita bukan yang main game lain terus ikut agensi lah kan. Kalau Lutfi bilang ikut agensi. Kalau ikut agensi itu kan kalau menurut gue yang buat di TikTok itu agensi itu sebenarnya cuma buat ngedongkrak viewer doang biar rame gitu. Tapi si gift-gift ini bakalan kepecah-pecah gitu. Nah, kalau misalkan gua itu jadi kalau di RF ini nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kalian bisa main game terus nge-coaching. Oh, ini caranya lawan si ini kayak begini enggak. Karena kita di kontraknya itu emang dibayar 150.000 seminggu itu kontraknya untuk promosiin RF aja gitu, bukan yang lain. Tapi bukan juga jadi kalian main game lain tapi promosiin logo ada logo server private server ini enggak kayak gitu. Jadi kalian harus main selama 2 jam gitu baru kalian bisa dibayar di RF-nya itu. Kalau Oke, oke. buat Hmm. itu Mas, bukan. boleh nanya Mas, Mas kalau RF itu kan PC kan ya, speknya apa Mas, kalau boleh tahu? Waduh, itu mas spek PC game lawas juga bisa bang. Gue masih pakai RTX GTX Oh, 1060 kalau nggak salah. Itu GTX, oke. soalnya game lawas, game lama, Ya, ya, kan ya, ya. game burik ya. Iya, ya. Oke, mungkin sedasnya gitu aja. Makasih ya. Oke, thank you ya. Yo. Kasih Kak Lutfi. Ada pertanyaan dari Kak Antoni nih, Kak Aldi. Main game RF dari tahun berapa? Dari SMP kan ya tadi ya? Tahun berapa tuh kira-kira? Itu sebenarnya tahunnya itu dari SMP kelas 2 itu dikasih tahu sama abang gua. Nah, cuman kesini kayak boring gitu kan, sempat gue jelasin juga gue boring segala macam, gue nggak main deh tuh RF selama wah ini lama banget ya. Dan balik lagi di tahun 2020 pas zaman-zaman COVID. Tapi di situ juga memang bukan niat buat nyari cuan, cuma emang main biasa aja gitu, main game, fun game aja gitu. Oke, jadi udah lama banget mulai awal main RF, tapi diseriusinnya kayak bener-bener ditekuninya dalam tanda kutip tuh pas pandemi ya Kak Aldi ya. Betul. Tahun Oke. 2020. Oke, aku mau nanggepin sedikit nih pertanyaannya Kak Lutfi tadi, karena menarik gitu. Kalau misalkan mau live stream game sambil ibaratnya coaching atau ada tanya jawab atau diskusi gitu ya. Nah, ini aku pernah waktu itu. Jadi ada satu YouTuber yang aku ikutin banget. Mungkin teman-teman di sini juga tahu namanya Mamang Kuliner gitu kan. Dia itu khususnya untuk review makanan gitu-gitu ya. Tapi dia juga ada channel channel gaming gitu. Jadi tiap kali dia mau live stream main game itu dia ngumumin tuh di YouTube sama di IG-nya gitu. Kita jam 8 mau online nih gitu ya. Udah akhirnya followersnya pada nontonin ibaratnya ikut main. Tapi dia biasanya main ini sih. Kalau nggak main PUBG di menjelang tengah malam tuh main game-game horor kayak gitu. Nah, itu menarik. Jadi sambil main tuh kadang suka ada dialog-dialog atau diskusi yang kadang-kadang ada Ya, di talknya. Terus kadang-kadang kayak apa ya? Ada yang curhat, terus nanti ditanggepin, terus nanti kadang ada yang apa, atau ada yang jualan lewat Saweria, nyawer, terus tiba-tiba apa gitu. promosi promosi ya.
Emosi, iya betul. Jadi menurut aku kalau misalkan dari perspektif aku ya, opini aku, kalau misalkan Kak Lutfi pengen kayak gitu, gaming, live streaming sambil coaching tuh kayaknya menarik sih gitu. Paling nanti disesuaikan aja gamenya, kira-kira game apa nih yang Kak Lutfi emang suka mainin dan orang-orang kira-kira tertarik untuk nonton juga. Tapi itu bisa dijadiin satu prospek tersendiri sih kalau menurut aku gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Tidak terasa ya, udah 1,5 jam. Sampai sekarang masih main kali di RF ini atau kayak udah lagi sibuk kerja terus kayaknya belum sempet main game lagi atau Kalau gimana? kalau Char punya, cuman sekarang main cuman udah jarang karena Hmm, emang kesibukan aja di kerjaan. oke. Tapi eventnya masih jalan terus, masih banyak event ya? Karena masih jalan, jadi admin di guild juga masih jalan. Gitu. Hmm, hmm. Oke, oke, Jadi oke. buat kalian kalau mau join ke guild gua, Gabut Gangs, kalian bisa cek IG-nya atau DM langsung juga boleh. Bilang aja kenalan dari Aldi Firdianto gitu. Gabut gengsnya gimana tuh Kak Aldi? Bisa ditulis di kolom chat mungkin? Eh, Oke, boleh. Ngejanya gimana gabut gengsnya? Gabut Jadi geng. itu Oke. di Gabut Gangs itu isinya orang-orang gabut aja. Emang bener-bener ya elah bosen nih gua kerja gini-gini gabut ya udah main game aja udah terserah mau ngapain lah. Hmm. Ada yang juga ada, yang stres juga ada, tenang. Kita semua bisa jadi keluarga ngeklop, tenang aja. Kalau untuk agenda ketemuan atau kopdarnya kira-kira berapa bulan sekali atau berapa kali tuh Kak Aldi? Kalau itu tergantung uang kas yang ada di gue. Kita nggak bisa nentuin kapan ya. Pokoknya ada gebrakan aja gitu. Tiba-tiba, oi lu tanggal segini gue nggak mau tahu, lu harus ikut gue ke puncak. Bodo amat gitu. Itu pasti ada kayak gitu. Suka gila-gila dikit lah, gel-gel gue emang PA sedikit lah. Cuman seru sih, asik. Dia juga asik kok. Berarti emang dari awal pas kalian main bareng dan mungkin udah timbul rasa apa ya, kedekatan karena sering main, emang secara karakter mungkin nyambung gitu ya, kayak cocok jadinya asik pas ngumpul gitu ya Kak Aldi ya. Gak garing lah. Hmm, oke oke. Menarik menarik. Menarik Ya, banget. info juga sedikit buat kalian yang di luar, eh, misalkan kalian join Gabut Gangs nih ke komunitas gua, kalian ada di Surabaya, misalkan kalian nggak di Jakarta, terus lu mah enak bang, di sono kopdar-kopdar gini gini gini, tenang, uang kopi pasti ada buat kalian di sana. Hmm. Karena kita di sini sistemnya kekeluargaan, jadi kalau misalkan di bagian gua dapet, masa di lu nggak dapet, pasti dapet, tenang aja. Hmm. Yang penting kalian aktif di guild, aktif juga di online gamenya gitu. Gitu Oke. game. Menarik, menarik. Itu kita butuh sih ikut-ikut komunitas kayak gitu karena jujur dari aku pun semenjak ikut komunitas macem-macem ya, itu jadinya kayak ngalancarin rezeki, terus kayak job ada aja, terus kadang kenal orang yang kita nggak pernah tahu. Mungkin kalau kita nggak berjejaring atau bergaul di komunitas, kita nggak bakal kenal sama orang itu yang akhirnya impact di hidup kita tuh lumayan besar banget gitu. Jadi rajin-rajin ikut komunitas ya, pesannya ya Kak Aldi ya. Betul. Jadi kita juga dapat relasi juga lah kenalan. Ini gue sedikit cerita aja ya. Jadi GL gue ini kenal sama owner RF ini lumayan deket. Dan alhasil sampai dia bisa ngejual sepatu 25 piece dalam 1 hari. Kalian bisa bayangin sneaker-sneaker yang zaman sekarang tuh kayak Nike Air Force, terus Onitsuka Tiger, pokoknya yang sneaker-sneaker itu 1 hari 25 piece. Harganya berapa? Kalian hitung sendiri aja. Kalian cari tahu sendiri. Tinggal kalian total 25. Itu karena relasi. Ya, 25 piece dalam 1 hari. Untuk satu orang yang beli ya. Iya, untuk satu orang yang beli. Wow, gokil. Belasan juta, puluhan juta itu kali ya. Bisa jadi. Mantap. Oh ya, silakan teman-teman. Kita masih ngebuka satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Oke, buat kalian yang mau nanya, boleh-boleh. Yuk, kita sharing. Yuk, kita sharing-sharing. Itu kalau yang baru-baru awal
belajar kayak mau baru awal main RF itu bisa gabung di komunitasnya atau kayak itu khusus yang udah expert main aja? Enggak, kita semua, kita nerima semua, kita nerima semua member, mau yang baru mau coba ataupun udah lama pun kita terima kok. Cuman kadang gini ya, penyampaian orang kan suka ada yang nyeleneh, ada yang tegas gitu. Kalau lagi ketemunya gua nih, kalau lagi ketemunya gua ya maaf, maaf, kadang-kadang gua suka ngomong-ngomong aneh gitu, suka ngomong kasar. Soalnya kayak di game tuh kadang suka beda sama yang kita jelasin. Kadang orang nggak ngerti, kitanya ngerti nih. Tapi si orang ini kadang kok ya tahu sendiri dah. Apalagi gua orang dapur kan suka ngomongnya aneh-aneh. Gitu. Aneh-aneh ya. Oke. Ya teman-teman, satu pertanyaan lagi nih. Sekarang berarti mainnya berapa kali di Kaldi? Semenjak sibuk apa seminggu sekali masih main atau gimana? Sekarang 2 minggu sekali kali ya masih main. Seminggu sekali. Iseng-iseng doang. Oke. Ya, cuma Oke, udah keren. nggak live udah enggak gitu. Karena Main kesibukan kerja ya. aja. Ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Eri. Silakan log out atau keluar duluan. Nggak ada lagi Terima yang mau bertanya nih teman-teman? Nggak ada kali ya, aman ya. Oke, boleh foto bareng dulu yang bisa open cam. Mungkin kita bisa open cam mengabadikan momen ini. Terima kasih banyak loh Kak Aldi udah sharing-sharing bareng teman-teman sama-sama sharing-sharing sharing-sharing. di Aksa. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang pengen coba-coba main game atau kayak pengen kepoin kayak gimana sih dapat cuan dari game online gitu ya. Oke, bentar. Oke, kita screen capture dulu. Silakan teman-teman yang mau open cam. Boleh banget. Oke, aku izin capture sekarang ya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Aku shout out untuk Kak Lutfi, Kak Bayu, Kak Dewi, Kak Hamdan, Kak Wanda, Kak Antoni, dan Kak Fajri. Terima kasih banyak. Selamat istirahat dan selamat berakhir pekan. Ya, terima kasih Kak Dewi. Makasih juga buat Bang Aldi. Mungkin kita ketemu di Thank you. sesi-sesi selanjutnya ya. Thank you banget udah sharing. Keren Ya, banget. Oke. Thank you teman-teman. thank you semuanya. Bye bye. Bye. Bye bye.